Mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bambang dari asli Blora, Pak. Asim Blora Randu Blatung. Bapak tahu di tanah di tempat kami Iya. begitu susahnya untuk di. Cangkul. Nah, saya ini juga istilah pemula juga kan, Pak. Artinya pengen jadi virus di sana. Baik. Bagaimana cara memulainya itu loh, Pak? Kita mengedukasinya gitu, Pak. Baik. Siap. Satu lagi titipan dari Bapak yang dari Blora. Iya. Itu punya urin kelinci. Iya. Baiknya Punya urinnya atau kotorannya juga, Pak? Di mau. Kelincinya juga. Iya, kelincinya juga. Berarti ada kotorannya juga berarti kan? Iya, Pak? ya, Pak. Hanya itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kita bertani di lahan kritis? Jadi Bapak Ibu begini, saya nyebut Blora. Tanamannya kan jati semua. Berarti ciri-cirinya adalah yang pertama, tanahnya kering. Pasti Pak ya? Keras. Kalau keras itu berarti liat. Kalau lahan seperti ini kira-kira bisa enggak untuk bertani? Sulit sekali. Tapi kalau seandainya tanamannya cuma jagung 1 tahun sekali bisa. Dan rata-rata bagus karena tanah hitam. Tetapi bagaimana kalau lahan seperti ini kita jadikan sebagai income harian? Berarti yang dibutuhkan pertama kali adalah air. Kalau buat sumber biayanya mahal, betul atau tidak? Untuk ngebor biayanya mahal. Ada rezeki Bapak Ibu yang terbesar yang diberikan oleh Gusti Allah ke kita. Namanya apa? Air hujan. Kita seringkali menganggap air hujan itu tidak ada berarti. Tetapi sejujurnya itu adalah rezeki terbesar bagi kita. Saya pernah Bapak Ibu, yang tempat kami yang ada di Sumba, itu di Gunung Batu. Bukan di Gunung Tanah, Pak. Di Gunung Batu. Jadi dia di sana cari tanah 1 cangkul saja. 1 meter belum tentu ketemu. Dan jangan pernah nyangkul. Karena isinya batu. Bisa enggak dipakai untuk pertanian? Sulit. Tetapi masyarakat di sana butuh enggak makan? Butuh. Yang salah siapa ya? Coba bayangkan ya. Sudah tahu Blora di tengah hutan gitu Pak ya. Hutan jati semua, tanahnya tandus. Tapi penduduknya banyak kok. Dan hidup. Dan berkembang. Jujur. Saya ini hobi naik gunung Bapak Ibu. Saya ini hobi naik gunung masuk hutan. Itu hobi saya. Saya kadang-kadang ketemu rumah di tengah hutan. Disuruh pindah juga tidak mau. Saya mikir, kenapa loh Pak kok tinggal di sini? Ya nenek moyang saya dulu di sini. Loh di sini kan susah. Ya saya tetap hidup di sini. Kadang anaknya pergi ke kota, orang tuanya di hutan, tetap di sana. Saya mikirkan, kok cari susah sih gitu loh. Betul Bapak Ibu. Tetapi itu sudah menjadi budaya. Dan itu tidak boleh dipermasalahkan. Tetapi harus kita carikan solusinya. Bertani kalau lokasi tanahnya kering, tanahnya tidak ada air, terus habis gitu tanahnya liat, dicangkul melawan. Kalau dicangkul kan celing kan gitu Pak. Di traktor, traktor nggak masuk. Nunggu air hujan dulu, baru di traktor. Nah, kalau tanah kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bangga Pak, walaupun cuma setahun sekali. Tanah seperti ini berarti tanahnya luar biasa subur.
Jangan dipikir tanah yang tandus itu tidak baik. Tanah yang tandus karena ada waktu kosong sekitar 6 bulan, kering. Begitu kena air dia langsung hidup, semuanya langsung jadi semi, semuanya langsung bagus semuanya. Tanahnya subur. Kenapa kok tanahnya subur? Karena jarang digarap, sehingga unsur haranya masih lengkap. Terus yang kedua, kita perlu sesuatu untuk mengubahnya. Kita tidak bisa rubah semua tanah jadi seperti yang kita harapkan. Yang lainnya Pak, biasakan seperti biasa, tanam jagung, tanam padi, tanam tembakau. Biasa saja. Tetapi kita mulai membuat sedikit-sedikit untuk menjadi sawah palsu. Yang bisa panen sepanjang tahun, tidak berhenti. Paham maksud saya? Terus yang kedua, kita mulai buat tempat penampungan air. Kolam-kolam penampungan air. Di mana kolam-kolam penampungan air ini kita buat? Di mana air ada mengalir di sana. Tujuannya apa kolam-kolam ini? Pada waktu tanah kita kritis butuh air, kita cukup. Berarti waktu nyiram kita ini 6 bulan nih kita hitung. Berarti kita butuh air berapa banyak? Kalau kita cara tradisional Pak, kita pakai pompa bisa, kita pakai pikulan bisa. Tidak perlu luas. Yang penting kita masih bisa hidup. Itu kunci utamanya. Rumusnya tadi. Jadi kalau bisa 1/3 itu adalah air tanah kita. Jadi kalau dari 1000 meter, kalau bisa 300 meter. Kalau tidak bisa 300 meter berarti dalamnya harus dalam. Kalau saya di Sumba Pak, dalamnya kolam saya 8 meter. Bukan bikin sumur Pak, bukan. Tanah saya 11 hektar. Yang saya pakai pacuan kuda kurang lebih sekitar 6 hektar. Yang saya pakai pertanian 5 hektar. Kolam yang saya bangun kurang lebih sekitar 1.500 meter persegi. Dalamnya 8 meter Pak. Ini pakai bego Pak, pakai ekskavator Pak. Kayak waduk Pak. Lah, kalau Bapak di desa kan bisa minta embung, betul kan? Karena saya swasta, saya sendiri ya terpaksa buat sendiri Pak. Tujuannya apa kolam ini? Ketika kemarau kita bisa nyiram. Bayangkan tanah batu. Berarti apa yang kita butuhkan? Tanah, betul atau tidak? Batu itu saya tata jadi pot Pak. Tahu maksudnya batu ditata jadi pot? Bukan Pak, ini saya kasih, jangan dilubangi Pak, sudah keras batunya Pak. Kita kasih batu-batu keliling Pak, tingginya cuma 20 cm. Karena bawahnya ini batu dan celah-celahan pasti batu Pak ya. Apa isinya di atasnya? Yang saya pakai ngisi di sana, karena tanahnya cuma tipis, berarti saya kasih yang nutrisi tinggi. Apakah itu? Pupuk. Pupuk apa yang saya pakai? Di sana paling gampang kotoran sapi, kotoran kuda. Ya sudah, kotoran sapi sama kotoran kuda yang saya jadikan media di sana. Sekarang pertanyaannya, ini batu, ini medianya adalah kompos. Murni kompos. Tanamannya subur atau tidak? Subur. Jadi begitu musim kemarau, kalau ke tempat saya Pak, kontras. Yang lainnya warnanya putih batu putih tempat kita, batu kayak marmer itu Pak. Terus yang garis-garisnya warnanya hijau, keren. Paham maksud saya? Tidak perlu luas buat bedengan-bedengan seperti itu. Jadi kalau di Blora, apa yang harus kita lakukan? Buatkan sumber air ini tempat penampungan air dan buatkan penghasilan harian. Fair Pak. Kalau kondisi susah kayak gitu, berarti sayur di sana mahal atau murah? Cenderung mahal. Kalau sayur cenderung mahal, berarti kalau Bapak bisa tanam sayur di sana, kira-kira menyenangkan tidak? Sejahtera. Bisa dipahami Pak? Loh Pak, ini modalnya besar, jangan besar-besar. Buat aja kolam dulu. Beli terpal 10 kali 10.
Berarti kalau 10 kali 10 seandainya dalamnya 1 meter, itu bisa untuk kolam ukuran 8 kali 8. 8 kali 8 berarti bisa untuk mengairi tanah kali 3. Ya minimal 100 meter buat dulu. Bertahap. Nanti Pak ketika ini sudah bagus, sudah jalan, kembangkan lagi. Kembangkan lagi. Jadi saya minta tolong begini, biarpun kita punya uang banyak Bapak Ibu, jangan terlalu besar. Saya kepingin keberhasilannya Bapak Ibu itu terekod, tercatat. Tercatat itu seperti di awal tadi saya katakan. Kita perlu merubah sejarah. Kita perlu merubah masyarakat lokal. Jadi Bapak buat dulu pertama kayak orang main-main Pak. Tapi ceritanya boleh 100 meter ke depan Pak. Saya besok ini akan jadi miliarder. Saya akan punya penghasilan per hari 1 juta dari tanam sayur. Semua terterawa nggak Pak? Tenang dulu. Saya asli Mojokerto Pak. Tempat pelatihan saya pertama di tanah tandusnya Mojokerto. Tidak ada air di sana. Daerah miskin. Karena daerah miskin tidak ada air. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya buat kolam renang Pak. Konyol atau tidak? Konyol. Air yang saya pakai adalah air berkualitas isi ulang. Karena airnya mahal, saya tutupi kolam renangnya Pak. Saya kasih atap. Supaya debu tidak masuk. Mewah atau tidak jadinya? Mewah. Terus tanah di sana Pak, tandusnya minta ampun sama dengan Blora. Tidak ada air. Saya rubahlah dengan sawah kreatif. Karena air mahal di sana Pak, saya buatkan sawah kreatif. Dari tanah saya gali 20 cm begini, saya kasih plastik tipis. Saya kembalikan tanahnya dengan pupuk kandangnya. Supaya kalau saya nyiram, airnya tidak hilang. Orang pelit Pak, maklum Pak. Kalau bawahnya ada plastiknya, airnya hilang atau tidak? Di batu tadi juga sama. Awet airnya Pak. Akhirnya Bapak Ibu, ketika saya mulai buat sayur-sayur organik di lahan kritis, semua orang heboh. Gitu. Hebohnya begini, bagaimana mungkin kalau Bapak Ibu tahu Ndawar Blandong, itu adalah tempat lahir saya. Ketika saya membuat organik pertama, saya ceritakan Pak, ini nasib buruknya. Saya membuat organik pertama langsung di lahan. Tahun pertama, enggak panen. Sama, soalnya tanamnya per tahun Pak. Tahun kedua tanam cabai, semampai. Semeter tidak sampai. Segini Pak. Buahnya sedikit. Tahun ketiga, 2 meter cabai saya. Pas harga 100.000. Bahagia. Paham maksud saya di sini? Jadi perjuangan saya mengajari masyarakat lokal. Ketika saya tanam organik tidak tumbuh, mereka bahagia sekali, Pak. Bahagia dengan penghinaannya. Ketika jelek, mereka bahagia. Ketika bagus, mereka tidak bahagia. Itu penyakitnya masyarakat. Tidak masalah. Nah, jadi kalau mau terkenal, ini kuncinya. Buatlah sesuatu yang ekstrim di tempat yang ekstrim. Gara-gara saya buat kolam renang di Atapi, Pak. Airnya kualitas air isi ulang. Kalau pas hujan, air hujan saya tampung, saya masukkan kolam, Pak. Saya olahnya kayak air isi ulang. Anggap aja air aki kan gitu kan. Yang steril kan gitu kan. Nah akhirnya kita buat seperti itu. Nah dari limbahnya itu, limbahnya kolam renang kan ada limbahnya Pak. Yang kita olah, kita sedot, kita ganti terus. Itu kita pakai untuk sayur. Jadi saya minta maaf, tidak ada alasan untuk tidak bisa. Terus yang kedua, seandainya kepengen murah lagi. Saya buat pakai polybag ini Pak. Tapi tetap sediakan kolamnya dulu. Di mana kolamnya?
di tempat-tempat penampungan air. Yang saya itu herankan satu begini loh Pak. Kita sudah tahu, kita sudah hidup bertahun-tahun di daerah itu. Sudah jelas kekurangan air. Kenapa kita tidak nabung air? Itu aja. Loh, nabung air Pak, kita juga menyediakan tandon-tandon. Untuk apa? Untuk mandi. Lah kenapa kita tidak nabung air sekalian untuk kita hidup, untuk bertani dan sebagainya. Saya pernah suatu hari ke Rote Pak, Rote itu Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang kita naik kapal, kita ke Rote. Di Rote sana sama Pak, hujan itu setahun cuma 2 atau 3 bulan. Yang lainnya itu isinya kering. Sepandang mata memandang, kalau pas musim kering Pak, rumput itu kering semua. Kalau mereka perang antar suku, dibakar Pak. Sehingga ternak juga tidak bisa makan, tidak bisa minum. Rondap tidak laku Pak, di sana makan sapi dilepas Nah, saya minta tolong. Ketika mereka seperti itu, apa yang mereka lakukan? Sama. Ketika saya ngajar di sana, sudah tahu susah tidak ada air. Kalau cari air sampai 2 kilo Pak. Gimana? Beli, ya enggak apa-apa Pak. Ya memang kita harus buat tandon kalau begitu. Nah ini yang harus kita persiapkan. Nah kan konyol lagi. Nah karena itu tolong Bapak menjadi pionir. Beli terpal Pak. Musim hujan ditampung. Begini loh Pak. Saya dulu Pak, tadi saya ceritakan, di daerah saya lahir, di Ndawar Blandong. Ketika tahun 2003, kan ada proyek Gerhan ya, penghijauan tanam jati. Saya buat bibit banyak Pak. Saya buat bibit 1.200.000 pohon. Nggak laku Pak. Akhirnya saya jual satu biji itu cuma Rp100. Rp125 satu pohon. Satu polybag bibit jati. Padahal harganya biasanya 1.000. Yang penting bibit habis gitu aja saya. Terus akhirnya sisa itu tinggal sisa 200-an ribu. Akhirnya semua tanah kosong di tempat saya tanami jati. Nggak peduli tanah saya, tanahnya orang, kalau mau tanami jati. Karena bertani pun susah di sana. Nah, setelah lebih dari 13 tahun. Ketika saya tanam, Pak, bukan panen jatinya, Pak. Yang keren satu, sumber air tahu banyak sekali. Bahkan di sumur saya sendiri bisa keluar air sendiri, Pak. Yang dulunya kalau saya cari air itu sampai jam 3 pagi, Pak, orang cari air, antri. Nah, karena itu pentingnya kita harus menyelamatkan bumi di sana. Jadi saya minta tolong buatkan ini Pak ya, kolam. Iya, sawah-sawah itu betul. Bikin seperti itu tapi jangan terlalu kecil, agak besar supaya bisa ditumpangi ikan. Nanti yang suruh bayar terpalnya biar ikan Pak, ikannya kos di situ. 3 tahun, asalkan begini. Kalau Bapak sudah buat kolam begini, pinggirnya ini Bapak tanami kangkung yang untuk nutupi tanah. Turunkan ke air supaya terpalnya terlindung dari panas matahari. Bukan terpalnya Pak, pinggirnya. Pinggirnya terpal, yang sering rusak kan ininya. Nah ini supaya aman, dikasih kangkung yang merambat ke bawah. Nah kangkungnya bisa Bapak bawa pulang sebagian untuk pakan ayam. Nah tadi yang punya kelinci sekarang. Kalau seandainya punya kelinci, punya kotoran kelinci dan kencingnya. Kelinci itu hurufnya apa? K. Berarti kelinci itu tinggi K. Yang kedua tinggi N.
Karena kelinci. K, N. Nah, kan gitu toh, Pak. Nah. Pupuk terbagus, Pak, kalau untuk tanaman sayur sebenarnya kelinci. Untuk 1000 meter itu sebenarnya butuh kelinci 7 ekor. Cuma 7 ekor saja. Sudah lebih dari cukup. Kumpulkan kencingnya, kumpulkan kotorannya. Kenapa saya tidak nambahkan kelinci, air kelinci di dalam proses pembuatan pupuk? Karena tidak semua daerah pelihara kelinci, Bapak Ibu. Jadi kelinci itu bisa diganti dengan kambing, walaupun kalah jauh dengan kualitasnya kelinci. Bagus kelinci. Jadi kalau Bapak Ibu bisa jual kelinci, silakan ternak kelinci. Kelinci itu lebih cepat daripada kambing. Jadi setelah ayam, yang kedua adalah kelinci. Kalau seandainya Bapak bisa jual 1 ekor 35.000 saja. Per kilo 35.000 saja. Peliharalah kelinci. Karena dia adalah luar biasa sebagai penghasil pupuk. Begitu. Ada lagi makanannya? Begini, makanan kelinci. Makanan kelinci terbaik itu bukan kangkung, Pak. Makanan kelinci terbaik itu adalah semua rumput yang bergetah. Jadi semua rumput yang kalau Bapak patahkan ada getahnya itu paling bagus untuk kelinci. Kangkung juga bergetah. Ya, tapi terbagus adalah rumput-rumput yang lain. Tapi kelinci juga kan begini. Kelinci itu kan sebenarnya hama, Pak, kalau di Australia. Kalau di sini kan bangga pelihara kelinci NZ kan gitu kan bangga kan. Itu ada kelinci dari Australia kan. Bapak Ibu tahu enggak di Australia itu kelinci itu apa? Tikus. Jadi di sana itu kelinci itu tuh hidup liar di mana-mana banyak sekali. Di Indonesia dirawat dengan luar biasa. Itulah Indonesia. Jadi minta maaf, kelinci sebenarnya makanannya bukan konsentrat. Kalau di alam liar dia makan rumput-rumput sembarang. Itu seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelinci, tujuannya sebagai apa? Sumber K dan N. Terbaik untuk sayur. Oke, bisa dipahami?